Materi yang pertama yaitu ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Akuntansi adalah disiplin ilmu atau teknik-teknik yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai kejadian-kejadian suatu entitas atau organisasi untuk membantu para pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan. Akuntansi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada laporan informasi untuk para pemangku kepentingan eksternal. Yang kedua, akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang menekankan penyajian informasi untuk para pemangku kepentingan internal. Yang ketiga, akuntansi keperilakuan adalah alat penghubung antara akuntansi dan ilmu sosial. Sistem informasi akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi berfungsi memproses data atau lingkungan eksternal, misalnya perusahaan atau organisasi lain, pemerintah, pemasok, pelanggan, kreditor, pemilik atau pemegang saham, dan pihak eksternal lainnya, serta dari lingkungan internal, dengan cara mengukur dan mencatat, meringkasnya menjadi informasi dan menyajikannya dalam bentuk informasi atau laporan kepada pihak internal dan eksternal secara kuantitatif atau keuangan dan non-keuangan serta kualitatif. Peran akuntan. Yang pertama, akuntan manajemen bekerja dengan tujuan memperoleh laba. Yang kedua, akuntan publik berprofesi sebagai editor dan konsultan pada kantor akuntan publik atau jasa akuntansi. Yang ketiga, akuntan sektor publik bekerja pada sektor publik atau organisasi tidak bertujuan laba, misalnya yayasan, lembaga swadaya, masyarakat, lembaga sosial, dan organisasi pemerintah. Yang keempat, auditor pemerintah bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah sebagai editor. Yang kelima, akuntan pendidik bertugas sebagai pendidik atau dosen dalam bidang akuntansi dengan tugas utama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi. Yang keenam, akuntan manajemen pemerintah bekerja di lembaga pemerintah, misalnya pada pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan non-kementerian. Lingkup akuntansi keperilakuan. Ada beberapa lingkup akuntansi keperilakuan, yaitu yang pertama, aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan pada desain dan penyusunan sistem akuntansi studi. Yang kedua, terhadap reaksi manusia terhadap format dan isi laporan keuangan. Yang ketiga yaitu cara-cara untuk memproses informasi untuk pembuatan keputusan, pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengkomunikasikan informasi untuk pembuatan keputusan. Yang keempat, pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengomunikasikan informasi keperilakuan pada para penggunanya. Dan yang kelima, pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan manusia yang mengelola organisasi. Tujuan akuntansi keperilakuan. Tujuan akuntansi keperilakuan ini ialah untuk mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keperilakuan apa yang relevan dan mengkomunikasikan informasi mengenai hasil-hasil kepada para pembuat keputusan internal dan eksternal sehingga dapat melengkapi informasi yang relevan yang disajikan di dalam laporan keuangan. Lalu peran akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan ini berperan untuk memperluas peran akuntansi tradisional dalam memberikan informasi relevan untuk pembuatan keputusan. Lalu lingkup dan tujuan ilmu keperilakuan. Ilmu keperilakuan ini merupakan riset ilmiah yang berhubungan secara langsung dengan perilaku manusia. Ilmu keperilakuan itu mencakup aspek psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Psikologi ini merupakan ilmu yang berhubungan dengan bagaimana manusia itu berperilaku. Lalu sosiologi dan psikologi sosial berfokus kepada perilaku suatu kelompok atau sosial. Penekanannya pada interaksi manusia. Lalu lingkup dan tujuan akuntansi keperilakuan. Pada masa lalu, akuntan itu dia hanya berfokus dengan perhitungan, pembukuan untuk mengetahui kinerja perusahaan sehingga dapat memprediksi masa depan. Kenyataannya, pengendalian secara penuh dari suatu organisasi itu harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku.
tujuan serta sasaran individu yang berhubungan di dalam organisasi. Jadi, para akuntan keperilakuan percaya bahwa tujuan utama dari pelaporan keuangan itu untuk mempengaruhi perilaku untuk memotivasi mereka melakukan perbuatan yang diinginkan. Lalu lanjut, ini ada tabel yang memaparkan mengenai perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Bisa kita lihat sendiri. Lalu perspektif perilaku manusia. Perilaku itu sebenarnya adalah interaksi sosial, pengaruh sosial dan grup yang dinamis. Penekanannya ini ditujukan kepada manusia sebagai bagian dari sistem sosial. Lalu ada pengaruh organisasi terhadap perilaku manusia. Manusia itu bekerja dalam ruang lingkup organisasi, yaitu perusahaan. Jadi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya oleh gaya kepemimpinan, ukuran organisasi, dan struktur organisasi. Setiap posisi dalam hierarki organisasi biasanya ditempati oleh seseorang yang tugas dan tanggung jawabnya itu terdefinisi secara jelas. Lalu ada budaya. Budaya ini cara hidup masyarakat. Budaya atau cara hidup ini bisa mempengaruhi perilaku manusia. Jadi untuk mengerti keperilakuan dalam organisasi, seorang akuntan keperilakuan itu harus waspada terhadap ide mengenai budaya. Dalam beberapa hal, budaya dalam organisasi biasanya dihubungkan dengan lingkungan kerja. Itulah mengapa ada yang namanya business culture. Materi yang terakhir adalah konsep keperilakuan. Konsep keperilakuan ini terbagi atas 5. Yang pertama, sikap. Sikap atau attitude adalah kecenderungan manusia untuk merespon secara konsisten terhadap orang, objek, ide, atau situasi yang menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan. Teori perubahan sikap ada 4. Yang pertama, teori stimulus respon dan penguatan. Yang kedua, teori pertimbangan sosial. Yang ketiga, teori konsistensi dan ketidaksesuaian. Yang keempat, teori persepsi diri. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah kunci penting untuk mengawali, mengendalikan, mendukung, dan mengarahkan perilaku. Para akuntan dan manajer harus memotivasi karyawan pada level pekerjaan yang diharapkan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Yang memengaruhi motivasi ada 2 teori. Yang pertama, teori kebutuhan, dan yang kedua, teori pengharapan. Yang ketiga, persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memilih, menjalankan, dan menafsirkan stimulus menjadi gambaran dunia yang bermakna dan masuk akal. Para akuntan perilaku perlu mengetahui mengenai persepsi, karena persepsi yang mereka bentuk berkembang ke dalam ide dan sikap yang memengaruhi perilaku. Implikasi dari persepsi yang pertama, stimuli fisik dan kecenderungan individual. Yang kedua, pemilihan organisasi dan interpretasi stimuli. Yang ketiga, relevansi dari persepsi untuk para akuntan. Yang keempat, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk memahami perilaku baru yang diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi atau rangsangan. Bentuk dari pembelajaran ada 2. Yang pertama, kondisi klasik atau sering disebut dengan anjing Pavlov. Yang kedua, pengondisian operan. Dan yang terakhir, kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik psikologis dari dalam yang menentukan dan mencerminkan cara seseorang merespon lingkungannya. Tidak ada 2 orang yang sama kepribadiannya. Seseorang yang pemalu akan tetap pemalu, dan seseorang yang berkuasa akan cenderung bersikap seperti seseorang yang berkuasa dalam waktu yang lama.